konflik Palestina Israel. Kira-kira Indonesia bisa apa ya? Sebelum masuk ke situ kita bahas dulu coba. Kenapa sih perang Palestina Israel yang kita bahas? Jadi kalau kita lihat nih ya di timeline-nya, kalau dari bulan Januari 2021, konflik Palestina Israel ini memang pemberitaan yang exposure-nya signifikan banget nih di topik politik luar negeri yang dipantau oleh tim Polkam. Nah, di sini exposure-nya mulai mengalami peningkatan yang sangat drastis di minggu kedua Mei barusan banget saat adanya penyerangan Masjid Al-Aqsa. Dan di situ kalau kita tahu korbannya lebih dari 200 orang. Itu benar-benar parah banget. Kayak gitu. Makanya kenapa kita jadinya membahas tentang konflik Palestina dan Israel. Nah, sebelum masuk tentang konfliknya, kita bisa petain dulu nih aktor-aktornya. Kalau dilihat tuh ribet banget ya. Banyak banget. Nah, kalau misalnya dilihat sebenarnya ini tuh ada 3 kelompok. Yang pertama di tengah banget nih, ada lingkaran yang tengah. Itu ada Israel, Fatah, sama Hamas. Ini memang poin utamanya, senternya dari konflik Palestina dan Israel. Nah, tapi kalau dari situ di luarnya itu ada lagi sebenarnya negara-negara yang juga mempengaruhi. Misalnya di lingkaran kedua terluar itu ada Mesir, ada Turki, ada Uni Emirat Arab, kemudian ada Yordania dan lain-lainnya. Nah, nggak cuman itu, sebenarnya ada lagi di baliknya yang bisa kita tahu, yaitu Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok. Jadi memang di sini aktornya udah banyak dan berlapis-lapis. Nah, kalau misalnya dilihat pun dari hubungannya nih, nggak semuanya hubungan baik dong, karena namanya juga konflik. Jadi ada hubungan yang suportif, yang misalnya kalau di sini kita lihat garisnya hijau, tapi ada juga yang sebenarnya kompleks nih, kayak warnanya kuning gitu kan. Jadi antara kadang ada yang dia temen tapi juga suka musuhan, ada yang misalnya saingan kayak gitu, tapi nggak bener-bener kayak yang merah. Kalau yang merah ini dia bener-bener yang ya udah musuhan total. Kayak misalnya kalau merah ini jelas banget lah ya, Israel sama Hamas. Nah, makanya itu. Nah, dari sini sebenarnya ini kan aktor-aktor di Timur Tengah ya. Terus kita bingung dong, Indonesia masuknya di mana? Indonesia udah bukan di Timur Tengah, jauh kan. Tapi di sini Indonesia sebagai negara muslim juga itu masuk lewat namanya OKI. OKI itu adalah Organisasi Kerjasama Islam. Nah, dari OKI sini Indonesia tuh memberikan bantuan kayak gitu. Nah, misalnya kalau yang baru-baru ini gara-gara penyerangan di Masjid Al-Aqsa, Menlu sendiri tuh sudah memberikan 3 usulan setidaknya dari RI ke OKI. Misalnya yang pertama, ini persatuan di antara negara-negara OKI dan juga di Palestina. Kemudian yang kedua itu gencatan senjata, karena ya memang sekarang kan yang parah adalah serangan-serangannya kan. Lalu yang ketiga itu juga fokus membantu kemerdekaan Palestina seperti itu melalui negosiasi multilateral karena OKI ini memang isinya kan banyak negara-negara Islam kan, seperti itu. Nah, nggak cuman itu sebenarnya yang Indonesia sudah lakukan ini. Kemarin bersama Presiden Jokowi bersama Perdana Menteri Malaysia dan Sultan Brunei itu memberikan pernyataan bersama yang isinya misalnya mengutuk agresi Israel. Kemudian ada juga meminta Dewan Keamanan PBB untuk menjamin keamanan di Palestina ini sendiri kayak gitu. Jadi ada bantuan dari luar, atau juga adanya ini two state solution, yaitu solusi 2 negara biar bisa memerdekakan Palestina seperti itu. Jadi memang ini kompleks banget ya dari aktornya gitu ya sih. Itu tadi kan yang udah dilakukan Indonesia ya melalui OKI, terus juga ada sama Perdana Menteri Malaysia dan juga Sultan Brunei Darussalam. Tapi sebenarnya ada nggak sih hal lain yang bisa Indonesia lakukan selain itu? Kayaknya ada opsi-opsi lain juga kan ya? Gimana tuh, Zar? Nah, sebenarnya banyak banget yang bisa Indonesia lakukan di konflik Palestina-Israel ini. Nah, kalau kita merujuk kembali ke teori regional security complex di ilmu hubungan internasional, di mana pola relasi antara aktor dalam suatu kawasan itu sangat menentukan nih apa yang sebenarnya Indonesia bisa lakukan di situ. Teori utamanya adalah apakah pola relasinya itu bermusuhan atau bersahabat. Nah, itu kemudian ada lagi tentang perimbangan kekuatan. Apakah kekuatan besar yang ada di kawasan tersebut saling berusaha mengungguli satu sama lain atau malah berusaha menyeimbangkan sehingga terjadi stabilitas. Nah, kemudian seberapa banyak sih aktor yang terlibat? Makin banyak aktor yang terlibat, maka akan menciptakan kondisi yang semakin kompleks. Di sisi lain, apakah keamanan masing-masing negara itu saling bergantung atau malah justru self-help nih,
sama-sama egois berusaha mementingkan keamanan masing-masing. Nah, dari 4 variabel itu sebenarnya ada kondisi-kondisi tertentu yang tercipta nih. Pertama, saat kondisinya relatif bermusuhan, kemudian power parity-nya sangat tinggi, itu akan menciptakan perang proksi, di mana negara akan berperang satu sama lain, termasuk aktor-aktor yang di luarnya itu akan saling berperan satu sama lain untuk kepentingannya masing-masing. Oke, berarti itu kondisi pertama ya, paling buruk paling nih. buruk. Jadi udah Israel Palestinanya berantem, terus habis itu Aktor-aktor di luarnya juga pada ikut masuk dan memperburuk suasana. iya, berarti ada backingan lagi gitu Iya. ya. Oke, kemudian ada apa lagi nih? Nah, ada kondisi namanya defisit kepercayaan, di mana negara-negara saling self-have, saling egois mementingkan kepentingan masing-masing, tetapi balance of power cukup seimbang nih, di mana kekuatannya setara. Jadi mereka tidak berani untuk mengekskalasi konflik, tapi konflik laten masih ada. Timbullah rasa saling tidak percaya antara satu dan lain. Oke, jadi yang ini nggak separah yang tadi, tapi tetap berantem, ada konflik-konfliknya, ada nggak percayanya ya, kayak Betul. gitu. Nah, kemudian masuk ke yang lebih baik nih, ketika kondisinya relatif bersahabat, namun tetap ada power parity di antara aktor-aktor, baik yang internal maupun eksternal di kawasan tersebut. Itu akan tercipta keseimbangan dinamis. Walaupun ada persaingan, tapi tidak ada intensi untuk menaikkan eskalasi konflik. Itu namanya kondisinya adalah relatif ideal sebenarnya. Iya, jadi berarti mungkin ya ada lah persaingan, tapi nggak pengen buat berkonflik, nggak pengen buat saling ya nyerang satu sama lain kayak gitu. Jadi Betul. ideal ya. Ada keterikatan antara satu aktor dan lainnya, saling ketergantungan ya, akhirnya membuat konflik mungkin lebih relatif kecil untuk berkembang ke level yang lebih tinggi. Mungkin kayaknya daripada kita konflik, ya udahlah kita hidup berdampingan Damai, aja. betul. Gitu. Nah, ini kondisi yang paling ideal sebenarnya. Ada peace dividend di mana saat kondisinya relatif bersahabat dan powernya pun saling seimbang. Ini mungkin relatif lebih paling ideal justru. Karena perdamaian, stabilitas, aman, tentram, damai itu terciptalah di Palestina. Walaupun ini mungkin relatif lebih sulit tercapai dalam konteks konflik ini. Mungkin itu butuh effort Iya, ya. betul. Memang ya yang kita inginkan adalah perdamaian lah di mana-mana. Tapi Cuman butuh usaha yang sangat besar untuk mencapai perdamaian itu, dan tidak hanya dari Israel Palestina aja, tapi butuh komitmen dari aktor-aktor di luar juga sebenarnya untuk mencapai kestabilan itu. bener banget, kayak tadi kan yang Nizar udah bilang, kita tuh harus memperhatikan adanya power balance tadi, power parity-nya, terus berapa banyak aktor yang terlibat kan. Kayak tadi yang mungkin di gambar sebelumnya kan kelihatan tuh negara lain juga ikutan memiliki andil kepentingan dalam konflik itu. Jadi bahkan Amerika Serikat atau Rusia atau Tiongkok pun juga di situ mempengaruhi konflik. Jadi ya memang banyak hal yang harus diperhatikan dalam melihat kondisi di situ ya. Betul. Nah, kita kan udah ngebahas 4 kondisi nih. Kira-kira Indonesia harus ngapain di setiap kondisi ini, Zar? Oke. Nah, kembali ke pertanyaan dasar tadi, sebenarnya apa yang Indonesia bisa lakukan sih, Ray? Nah, saat kondisi terburuk nih, saat perang proksi terjadi, sebenarnya nggak banyak yang Indonesia bisa lakukan. Indonesia bisa melaksanakan cessation of hostility sebenarnya, yaitu berusaha memperjuangkan gencatan senjata dan mengutuk aksi-aksi kekerasan yang terjadi di Palestina tersebut. Sebenarnya itu kondisi yang paling buruk yang bisa Indonesia lakukan. Itu kondisi sekarang lah ya. Yeah. Kemarin kan kita juga udah mengutuk bahwa ini aksi kekerasan harus dihentikan, terus seperti itu. Tapi mungkin untuk kondisi-kondisi lain gitu, misalnya nanti nih udah membaik, apa sih Indonesia yang bisa lakukan gitu? Nah, di tahap selanjutnya nih, yang saat terjadi trust deficit, Indonesia bisa mengupayakan confidence building measures, atau berusaha mempertemukan para pihak yang terkait untuk menciptakan rasa saling percaya nih. Itu bisa menggunakan forum internasional seperti OKI tadi, atau mungkin bisa lewat PBB juga. Itu bagaimana Indonesia bisa berperan secara multilateral di situ untuk mengajak para aktor yang terlibat untuk bertemu, berdiskusi, dan menciptakan rasa saling percaya sama lain. Oke, bener banget. Jadi kalau dari Palestina Israelnya udah adem nih, udah nggak ada serangan-serangan lagi, Indonesia baru bisa menggerakkan OKI atau misalnya PBB itu tadi ya. Bahkan Indonesia juga bisa menggerakkan ASEAN mungkin ya. Betul. Gitu. Ada lagi, terus habis itu kayaknya kalau misalnya udah lebih Ideal. kondusif, iya, Nah, gimana? saat kondisi dinamik equilibrium ini kondisi yang cukup ideal untuk Indonesia bisa memberikan bantuan kepada Palestina secara langsung sebenarnya. Nah, Indonesia sebenarnya sudah lama aktif memberikan bantuan melalui program kerjasama Selatan-Selatan Triangular. Indonesia memberikan banyak bantuan peningkatan kapasitas bagi warga-warga Palestina dan juga untuk
konflik-konflik mencegah seperti penanggulangan konflik dan ya Indonesia juga aktif memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan nih Ray, seperti membangun rumah sakit, mengirimkan tenaga kesehatan. Saya juga sangat-sangat aktif di situ. Oh, berarti memang sebenarnya Indonesia juga udah pernah ya sebelum-sebelumnya pas lagi nggak pecah konflik nih antara Palestina dan Israel, kita udah pernah bantu apa tadi, bikin rumah sakit, terus capacity building yang lain gitu ya. Jadi memang sebenarnya Indonesia pun pernah melakukan ini selain yang mengutuk tadi ya. Betul. Tergantung kondisinya lagi. Iya. Kalau Indonesia saat kondisi terburuk masuk justru akan menciptakan lebih kompleks lagi nih kondisinya. Akan memperburuk sebenarnya, makin banyak aktor berperan, justru akan makin kompleks penyelesaiannya sebenarnya. Betul. Berarti balik lagi ya, kalau misalnya dilihat tadi yang peta aktor harus dari tengah dulu nih. Betul. Tengah dulu diselesaiin, terus makin keluar biar nggak makin kompleks kan. Betul. Iya Nah sih, ini bener. kondisi yang paling ideal nih saat peace dividend, saat misalnya perdamaian antara aktor terjadi. Di sini Indonesia bisa membantu proses bina damai di Palestina sebenarnya, seperti membantu rekonstruksi dan sejenisnya sebenarnya. Di sini Indonesia dapat berperan aktif, memberikan bantuan-bantuan untuk agar Palestina bisa jadi negara yang mandiri sebenarnya setelah perdamaian terjadi. Itu pun kalau misalnya pakai two state solution sebenarnya. Saat masing-masing Israel dan Palestina sama-sama berdiri menjadi sebuah negara yang independen nih, Indonesia dapat membantu proses bina damainya. Balik lagi berarti memang ini yang kondisi paling diinginkan lah ya, karena sama-sama damai. Tapi masalahnya untuk sekarang sih kayaknya lebih ke yang pertama ya, karena masih banget, baru banget Masjid Al-Aqsa diserang, terus ada serangan balik juga kayak gitu. Jadi ya mungkin itu sementara Indonesia bisa melakukannya itu tadi. Bener sih, berarti Indonesia sudah melakukan langkah yang tepat, betul kan? Jadi kita melalui OKI mengajak Perdana Menteri Malaysia dan Sultan Brunei juga, seperti itu. Saat kondisi lebih baik, Indonesia dapat lebih aktif memberikan bantuan-bantuan mungkin. Kedepannya seperti itu sebenarnya. Lewat itu tadi ya, kerjasama. OKI, kerjasama selatan triangular. Betul.